Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Video kali ini merupakan mengenai materi korelasi dan pengujian signifikansinya untuk subbab kedua, yaitu koefisien korelasi Rens-Spearman. Nah, fungsi dari koefisien korelasi Rens-Spearman itu dari semua statistik yang berdasarkan peringkat, koefisien korelasi peringkat Spearman adalah paling awal dikembangkan dan mungkin yang paling dikenal saat ini. Jadi memang kalau misalkan datanya adalah peringkat atau ordinal, maka yang paling awal untuk koefisien korelasi yang digunakan adalah peringkat Spearman. Nah, statistik ini terkadang disebut dengan rho ya atau R dan diwakili dengan tulisan RS. Ini adalah ukuran asosiasi yang mengharuskan kedua variabel diukur setidaknya dalam skala ordinal sehingga objek atau individu yang diteliti dapat diberi peringkat dalam dua rangkaian urutan. Karena memang dua rangkaian urutan itu adalah contohnya dua juri yang saling independen yang menilai si kontestan. Nah, rasional yang digunakan adalah misalkan N itu individu diberi peringkat menurut dua variabel. Kemudian kita misalkan mungkin kita mengatur ya sekelompok siswa dalam urutan posisi mereka yang di akhir tahun pertama. Jadi nanti ada peringkat pada ujian masuk dilambangkan sebagai X1 sampai dengan Xn ya. Dan juga ada peringkat pada kedudukan skolastik diwakili oleh Y1 sampai dengan Yn. Jadi ada dua, yaitu X dan Y, di mana nanti ada N yang diobservasi. Jadi ini ada juri X, juri Y, di mana ada N kontestan, seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan ukuran korelasi peringkat untuk menentukan hubungan antara X dan Y, kita dapat melihat bahwa korelasi antara peringkat ujian masuk dan kedudukan skolastik akan sempurna jika dan hanya jika XI sama dengan YI. Jadi nanti peringkatnya si siswa pertama oleh juri X dan juri Y itu peringkatnya sama. Dan untuk semua kontestannya ya, semua I atau semua orangnya 1 sampai N-nya itu sama semua. Itu berarti dia akan berkorelasi sempurna. Oleh karena itu akan terlihat logis untuk menggunakan berbagai perbedaan ya. Jadi kita akan mengukur bedanya antara ranking pada X dan ranking pada Y. Nah, perbedaan itu bisa kita simpulkan dengan DI. Ya, DI dimana dihitung dari XI min YI. Itu sebagai indikasi perbedaan antara dua set peringkat. Misalkan Mary McCord itu menerima skor tertinggi pada ujian masuknya, tetapi dia merupakan tempat kelima di kelasnya dalam posisi akademis. Berarti nanti D-nya itu adalah minus 4 ya. Di mana ini diperoleh minus 4? Minus 4 itu adalah karena dia skor tertinggi ya, berarti rankingnya adalah ranking 1 untuk ujian masuknya. Berarti X-nya ini adalah 1, kemudian untuk posisi kelasnya ya, ranking kelas itu dia kelima, ini 5. Berarti 1 dikurangi 5 hasilnya adalah minus 4. Ada lagi mahasiswa, misalkan namanya John Stanislawski. Ya, dia akan menempati posisi ke-10 pada ujian masuk, berarti X-nya 10, tapi di kelas dia nilainya adalah memimpin di kelas, berarti rankingnya ranking 1. Berarti di sini 10 dikurangi 1, hasil D-nya adalah 9. Besar variasi D ini memberi kita gambaran tentang seberapa dekat hubungan antara ujian masuk dan kedudukan kelas atau ranking kelas ya. Jika hubungan antara dua set peringkat itu sempurna, setiap D akan menjadi 0 karena sama ya. Jadi ranking di kelas juga ranking 1, kemudian ujian masuknya ranking 1, berarti kan 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Maka ini D-nya akan 0 ya. Dimana semakin besar D, maka semakin kurang sempurna hubungan kedua variabel tersebut. Karena perbedaan antara
ranking dari juri X ataupun juri Y, atau di sini ranking ujian masuk dan ranking kelas. Sekarang dalam menghitung koefisien korelasi akan aneh jika menggunakan DI secara langsung. Salah satunya kesulitan adalah jika DI-nya negatif. Akan meniadakan yang positif ketika kami mencoba untuk menentukan besar total perbedaan. Jadi kalau misalkan kita menghitung ya, kan kita dapat nilai jaraknya atau selisihnya setiap pengamatan. Nah, dari setiap pengamatan itu, kalau misalkan yang punyanya rata-rata biasanya kan nanti akan ditotal ya, sehingga itu akan membuat kesimpulan, hasil kesimpulannya untuk populasinya atau untuk sampelnya tersebut. Nah, kalau misalkan ditotal berarti nanti ada D yang negatif dan ada D yang positif. Ketika ada yang negatif dan ada yang positif, secara otomatis nanti total perbedaannya itu akan mendekati 0. Jika total perbedaan itu mendekati 0, berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa nanti korelasinya adalah sempurna. Nah, hal itu kan sangat aneh sekali ya. Oleh karena itu kita nggak bisa melakukan total dari DI-nya. Namun, kita juga bisa menggunakan DI kuadratnya ya. Jika menggunakan DI kuadrat daripada DI, kesulitan ini dapat dielakkan. Jadi solusinya seperti di error itu kan juga seperti itu, ada yang minus, ada yang positif. Nah, ada yang nanti error itu menghitungnya dengan mean square ya. Mean adalah rata-rata, square itu kuadrat. Jadi rata-rata kuadrat dari error. Ada juga yang dia menggunakan MAPE, mean absolute ya. Jadi bisa juga D-nya ini dia berupa absolute. Tapi lebih banyak dia yang menggunakan kuadratnya. Oleh karena itu nanti nilainya itu kita ambil dari DI kuadrat. Dimana nanti kalau semakin besar variasinya, maka semakin besar pula nilai sigma atau jumlahan DI kuadrat. Turunan rumus komputasi untuk RS ya, untuk koefisien korelasi Reines-Bergman itu cukup sederhana. Nanti di sini akan disajikan karena ini dapat membantu mengungkap sifat koefisien dan juga karena turunannya akan mengungkapkan bentuk-bentuk lain yang dengan rumusnya dapat diekspresikan. Nanti ada rumus dalam pengekspresiannya. Salah satu bentuk alternatif ini ya akan digunakan nanti ketika perlu untuk mengoreksi koefisien keberadaan skor terikat. Jadi terikat ini adalah ketika ada pengamatan yang memiliki ranking yang sama, ya. Karena memiliki ranking yang sama itu adalah terikat. Biasanya juga bisa saya sebut dengan pengamatan berulang. Jadi ada nilai pengamatan yang dia ganda atau triple dan seterusnya, atau dia berulang sama nilainya. Nah, misalkan jika X kecil itu merupakan X besar dikurangi X bar, di mana X bar itu adalah rata-rata skor pada variabel X, begitu pula dilakukan untuk Y, maka nanti koefisien korelasinya itu bisa kita hitung menggunakan rumus 9.2, yaitu jumlahan X dikali Y dibagi dengan akar jumlahan X kuadrat dikalikan jumlahan Y kuadrat, di mana nanti jumlahnya melebihi N dalam sampel. Nah, sekarang ketika X dan Y-nya itu adalah pangkat, ya, R sama dengan RS, maka jumlahan dari bilangan bulat N itu dari 1 sampai N ya, adalah jumlahan X-nya itu adalah N dikalikan N plus 1 bagi 2. Karena memang ini nanti kan dijumlah ya, jadi jumlahan X itu kan hasil rankingnya. Jadi kalau misalkan ada N pengamatan, maka nanti rankingnya kan 1 sampai dengan N ya. Ketika 1 sampai dengan N itu dijumlahkan, berarti kita akan mengikuti sigma I dari 1 sama dengan N. Maka nanti jumlahannya rumusnya adalah mengikuti jumlahan yang sudah ada dibahas pada matematika dasar, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, I yang dijumlahkan ya, maka nanti hasilnya adalah N dikalikan N plus 1 per 2. Begitu pula untuk yang Y-nya ya. Dan sekarang kita akan kuadratkan ya
karena di sini nanti kita butuhnya itu adalah yang kuadrat juga. Berarti nanti kalau misalkan ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai dengan n kuadrat, masih ingat jugaan di Matdas ya, matematika dasar itu ada jumlahan I sama dengan 1 sampai n I kuadrat. Jadi I kuadrat itulah yang dijumlahkan, maka nanti rumusnya menjadi n dikalikan n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi dengan 6. Sehingga kalau kita kembalikan ke sini ya, karena x-nya itu x kecil itu sama dengan x besar dikurangi x besar bar ya, maka nanti jumlahan dari x kuadrat, x kecil kuadrat, jadi untuk menghitungnya ini yang bawah itu akan sama dengan x-nya kita masukkan yaitu x besar dikurangi x bar. Ya, di sini kalau x kecil itu sudah merupakan selisih antara ranking dengan rata-rata rankingnya ya. Kalau x besar itu adalah ranking dari x-nya. Kemudian berarti kita masukkan dalamnya, berarti kan ini kita tahu bahwa x kuadrat minus 2 kali x bar, kemudian plus x bar kuadrat. Nah, oleh karena itu nanti ketika ada 2 kali x kalikan dengan x bar itu hasilnya akan 0. Oleh karena itu nanti jumlahan ini ya akan menjadi jumlahan x bar, kemudian belakangnya itu adalah jumlahan x kuadrat karena kita x bar itu adalah rata-rata, maka nanti hasilnya pun juga seperti ini ya. Di sini rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan n. Maka kita akan masukkan kembali jumlahan x kuadrat yaitu n kali n plus 1 dikalikan 2n plus 1 dibagi dengan 6 yang ini. Kemudian untuk jumlahan x yang nanti setelah itu dikuadratkan berarti kita mengikuti yang ini yaitu n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Jangan lupa dikuadratkan kemudian dibagi dengan n ya. Lah, di sini ada ini kalau rata-rata berarti ini adalah seperti ini. Nah, 2 kuadrat ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari sini. Karena memang jumlahan x itu nanti ada per 2, maka nanti per 2-nya dikuadratkan karena dia rumus dari yang punyanya sigma x ya. Kemudian baru nanti kita selesaikan, kita samakan penyebutnya ya, gini dijabarkan dan hasilnya untuk sigma x kuadrat itu adalah n pangkat 3 dikurangi n per 12. Nah, dengan cara yang sama pastinya itu kan juga berlaku untuk sigma y kuadrat. Itu hasilnya akan sama dengan n pangkat 3 dikurangi n per 12. Nah, sekarang kita tahu bahwa d-nya itu sama dengan x minus y ya. Nah, karena kita nggak boleh menggunakan D, kita harus menggunakan yang D kuadrat. Oleh karena itu, D kuadrat kita jabarkan ya, dimana D-nya adalah X min Y, baru nanti dikuadratkan, berarti hasilnya adalah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, serta sigma D kuadrat, berarti kan nanti kalau ini sigma, berarti ini nanti diberi sigma 1 per 1, yaitu sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat min 2 sigma XY. Maka dengan menggunakan formula 9.2 yaitu R sama dengan sigma XY dibagi dengan akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat itu akan sama dengan RS saat observasi diberi peringkat ya. Oleh karena itu, karena sigma D-nya tadi adalah ini ya, berarti di sini kita perlu tahu bahwa untuk menentukan nilai ini ya, sigma X dikalikan Y kita dapat dari sini. Nah, dapat dari sini. Oke, dimana nanti ini berarti kan sigma X dikali Y sama dengan RS dikalikan dengan akar sigma, jadi yang bawah itu pindah ke sampingnya. Ini adalah pindah ruas ke sini menjadi dikali sigma X kuadrat ditambah dikali dengan sigma Y kuadrat. Seperti ini ya.
Makanya di sini kenapa dia adalah RS dikalikan ini kurang sigma ya, sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat ya. Begitu pula di sini nanti hasilnya sebenarnya untuk dari sini kan kita inginnya adalah menghitung nilai dari RS. Oleh karena itu dari persamaan yang di atas ini ya, yang sigma D kuadrat sama dengan sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat minus 2 kali RS kali akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat, maka nanti RS itu akan sama dengan sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat, karena ini yang dipindah ruas, ini yang dipindah ruas ke sini, maka nanti ya dikurangi sigma D kuadrat. Nah ini itu ada di sebelah sini, dia RS kalikan 2 kalikan akar X kuadrat Y kuadrat ada sigmanya. Nah berarti kalau dipindah ruas akan menjadi dibagi 2 kali akar sigma, ini ada sigmanya ya, X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Dengan peringkat X dan Y, maka kita juga dapat mengganti sigma X kuadrat di sini, yaitu N pangkat 3 minus N per 12, begitu pula dengan sigma Y kuadrat. Berarti akar N ya, sigma X kuadrat itu kan N pangkat 3 minus N per 12 dikalikan sigma Y kuadratnya juga sama, yaitu N pangkat 3 minus N per 12. Nah, ini adalah hal yang sama, dikalikan kemudian diakar, berarti dia menjadi satu aja ya. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah N pangkat 3 minus N per 12. Kemudian kita juga bisa mengganti yang di sini juga, karena sigma X kuadrat ada di sini dan sigma Y kuadratnya juga ada di sini. Berarti kita masukkan yang di atas. Ketika ini hasilnya sama, berarti dijumlahkan, berarti 2 kali N pangkat 3 minus N per 12. Sigma D kuadratnya tetap. Berarti di sini kalau kita pisah nih, berarti kan untuk yang pertama adalah yang ini ya. Nah, kalau yang ini berarti ini kan sama dengan 1. Baru dikurangi, ini adalah dikuranginya masuk ke sini. Baru nanti di sini hasilnya yang terakhir adalah yang ini. Nah, ini hasilnya ini. Oke, oleh karena itu di sini kenapa dibagi 6 ini bisa saja pindah ruas ke atas ya, sama dengan 6 di sini. Sehingga rumus dari RS itu adalah 1 minus 6 kali sigma D kuadrat per N pangkat 3 minus N ya. Itu adalah persamaan 9.6. Perlu diingat bahwa D itu adalah X kecil minus Y kecil, di mana X kecilnya adalah X besar minus X bar besar ya. Dan Y-nya adalah juga sama, Y besar minus Y besar bar. Sehingga karena punyanya si rata-rata ini sama rata-rata ini itu pasti sama. Karena apa? Nanti dia kan rankingnya sama ya, 1 sampai N, berarti sama-sama 1 sampai N. Berarti nanti karena sama-sama 1 sampai N, berarti nilainya rata-ratanya itu juga sama. Oleh karena itu kenapa di sini kan nanti jadinya X dikurangi, misalkan semuanya saya jadikan X bar, berarti ini X bar minus Y ya. Ini minus kalikan minus juga, hasilnya adalah positif X bar. Oleh karena itu di sini minus X bar plus X bar itu hasilnya 0. Dan sisanya adalah X minus Y ini. Nah, sehingga nanti RS-nya itu bisa jadi seperti ini, di mana nanti D-nya adalah X besar minus Y besar. Jadi ranking dari X dikurangi ranking dari Y. Rumus 97 ini adalah rumus yang paling nyaman untuk menghitung Spearman RS. Oke, kita ke metodenya. Jadi untuk menghitung RS-nya ini ya, yang pertama kita harus lakukan adalah buat daftarnya dari N subjek tadi. N subjeknya itu kan ada ranking untuk X-nya dari 1 sampai N, kemudian Y-nya juga sama dari 1 sampai N. Kemudian di setiap entry subjek peringkat masukkan peringkat variabel X dan peringkat untuk variabel Y-nya.
Kemudian kita akan menghitung selisih antara dua peringkat, yaitu DI. Setelah DI-nya ketemu, ya, DI itu kenapa ranking dari kedua peringkat? Karena ini ranking dari X dikurangi ranking dari Y. Kemudian dari hasil DI-nya tadi dikuadratkan, kemudian nanti dijumlahkan. Setelah ketemu penjumlahannya, baru nanti masukkan ke dalam rumus 9.7, yaitu rumus ini, ya. Karena DI-nya saja yang perlu kita cari, N-nya jelas kita tahu ada berapa, berarti kita tidak perlu menghitungannya, perlu menghitung sigma DI kuadratnya. Contohnya, sebagai bagian dari studi tentang pengaruh tekanan kelompok untuk kesesuaian pada individu dalam situasi yang melibatkan resiko moneter, para peneliti menerapkan skala F yang terkenal untuk ukuran otoritarianisme dan skala yang dirancang untuk mengukur perjuangan status sosial ke 12 perguruan tinggi. Jadi di sini variabel pertama yaitu otoritarian, ya. Dan yang kedua adalah perjuangan status sosial. Nah, targetnya itu dilakukan kepada 12 perguruan tinggi. Berarti 12 itu adalah N besarnya. Informasi tentang korelasi antara skor pada otoritarianisme dan skor pada perjuangan status sosial itu diinginkan. Nah, perjuangan status sosial ditunjukkan dengan persetujuan dengan pernyataan seperti orang tidak boleh menikah di bawah tingkat sosial mereka. Jadi ada ukuran status sosial seperti itu. Untuk kencan, menghadiri pertunjukan kuda itu lebih baik daripada pergi ke pertandingan bisbol. Jadi ada sosialnya, ya, karena pertunjukan kuda itu lebih penting atau lebih bonafit daripada pertandingan bisbol. Dan juga ada suatu pertanyaan, ada gunanya melacak kembali silsilah keluargamu. Jadi status sosial itu benar-benar dicamkan pada perguruan tinggi tersebut. Nah, tabel 9.3 itu memberikan masing-masing nilai dari 12 siswa di perguruan tinggi, ya. Ini adalah skornya dan ini rankingnya, ya. Dari sini kita tahu nanti tidak ada yang sama. Jadi untuk rankingnya, ranking 1 adalah atau diberikan pada skor yang paling rendah. Sedangkan N besar atau kita tahu ada 12 tadi, 12 itu diberikan kepada mahasiswa yang memiliki skor tertinggi. Kemudian setelah tahu rankingnya, kita akan menghitung nilai DI-nya, selisihnya berarti 2 minus 3, yaitu minus 1, 6 minus 4 itu 2. Tidak masalah jika ini dibolak-balik, karena nanti kita kuadratkan. Jadi ini boleh saja 1, minus 2, minus 3. Jadi selisih plus minusnya saja. Nah, setelah DI-nya ketemu, baru dikuadratkan minus 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat itu 4, dan seterusnya. Dan kita jumlahkan DI-nya, totalnya adalah 52. Ini merupakan tabel 9.3 beserta dengan perhitungan untuk sigma DI kuadratnya. Sehingga kita tinggal masukkan aja, karena kita sudah memperoleh sigma DI kuadrat, berarti kita masukkan ke rumus 9.7, yaitu ini, ya. Berarti nanti hasilnya N-nya adalah 12, maka hasilnya adalah 0,82. Berarti dengan mengamati 12 siswa tersebut, korelasi antara otoritarianisme dan perjuangan status sosial adalah sebesar 0,82. Berarti kalau sebesar 0,82 berarti dia cukup memiliki hubungan, ya. Nah, kita akan menggunakan data tersebut dengan bantuan software R, di mana nanti sudah saya taruh ke dalam TXT datanya, kemudian tinggal saya panggil dengan readable, di mana headernya adalah true. Kemudian di sini kelihatan ada 12 mahasiswa, yaitu mahasiswa A sampai L. Kemudian ada otoritarianisme dan status sosial. Jadi untuk yang variabel kedua itu adalah perjuangan status sosial, karena nanti kepanjangan, sehingga saya tulis adalah status sosial saja. Kemudian ada juga nanti di contoh berikutnya adalah jumlah hasil.
Jadi di jumlah hasil kita digunakan untuk di contoh berikutnya. Jadi kita hanya menggunakan yang punyanya otoritarianisme dan status sosialnya saja. Kemudian kita menggunakan Courthope test. Ini adalah variabel pertama dan ini adalah variabel kedua. Metodenya kita pilih adalah Spearman. Dari sini, dari Spearman berarti row-nya lah yang kita lihat ya. Dimana row yang dihasilkan itu adalah 0,8181818 sesuai dengan yang perhitungan kita, yaitu 0,82. Untuk sementara sampai di sini ya untuk interpretasinya. Nanti kita akan interpretasikan untuk pengujiannya pada bab pengujian. Ya, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu pengamatan terikat. Di pengamatan terikat, maksudnya itu adalah kalau misalkan nanti ada pengamatan, nilai dari pengamatan atau skornya tadi itu sama, sehingga rankingnya itu juga nanti akan sama. Nah, ranking yang digunakan dalam perankingan itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rata-rata. Jadi misalkan peringkat 3 dan 4 itu sama, berarti 3 plus 4 bagi 2, yaitu 3,5. Kemudian ya, jadi di sini pengamatan terikat itu terkadang 2 atau lebih subjek atau pengamatannya tadi akan menghasilkan atau menerima skor yang sama pada variabel yang sama. Ketika skornya seri itu sama, itu terjadi, masing-masing diberi peringkat rata-rata yang akan diberikan seandainya tidak terjadi hubungan. Nah, prosedur biasa itu yang kita untuk menetapkan peringkat ke pengamatan terikat. Jadi tadi contohnya sudah saya bilang bahwa misalkan ranking 3 dan 4 itu skornya sama, berarti 3 plus 4 bagi 2, yaitu 3,5 untuk ranking ketiga dan ranking keempat. Jika proporsi hubungannya besar ya, pengaruhnya nanti terhadap RS itu dapat diabaikan. Kalau tidak besar ya, berarti kecil. Jadi nanti kalau misalkan ada pengamatan terikatnya itu kecil ya atau sedikit ya, maka nilai RS itu tidak jauh beda. Sedangkan nanti kalau besar berarti dia akan lumayan berbeda. Dan rumus 97 itu karena perbedaannya kecil ya, 97 itu masih dapat digunakan untuk perhitungannya. Namun kalau hubungannya besar ya, terikatnya besar atau banyak yang pengamatan terikat, maka faktor koreksi harus dimasukkan ke dalam perhitungan RS atau menghitung koefisien korelasi rank Spearman-nya. Pengaruh peringkat terikat ya dalam variabel X untuk mengurangi jumlah kuadratan untuk sigma X kuadrat itu yaitu harus di bawah nilai n pangkat 3 minus n per 12, yaitu karena ini ya jumlah dari x kuadrat itu harus lebih kecil dari ini. Ketika ada peringkat terikat dalam variabel x, oleh karena itu perlu untuk melakukan koreksi dari jumlah kuadratnya dengan mempertimbangkan hubungan. Nah, faktor koreksinya itu T besar sama dengan T pangkat 3 minus T per 12. Masih ingat T itu adalah pengulangannya atau ada berapa banyak pengulangannya atau variabel yang sama, bukan variabel yang sama, pengamatan yang sama pada observasi tersebut. Jadi di sini D itu adalah jumlah atau banyak observasi terikat atau yang sama pada peringkat tertentu. Kemudian ketika jumlah kuadratnya dikoreksi untuk yang sehari itu bisa menjadi seperti ini. Jadi nanti karena mintanya itu adalah sigma x kuadrat itu harus kurang dari n pangkat 3 minus n per 12, maka harus dikurangi dengan jumlahan T besar atau jumlahan koreksinya. Dimana nanti T besar, jumlahan T besar itu menunjukkan bahwa ada penjumlahan untuk berbagai nilai T pada variabel X, karena ini kita menghitung X. Jadi nanti ini tinggal diberi X, karena kita ada dua variabel yaitu X dan Y. Begitu pula untuk yang Y, berarti nanti untuk yang Y itu adalah jumlahan Y kuadrat sama dengan N pangkat 3 minus N per 12 dikurangi jumlahan T besar X. T besar Y, karena kita sudah ke Y. Sehingga nanti baru kalau sudah ketemu jumlahan X kuadrat dan sigma
atau jumlahan Y kuadrat, baru kita masukkan ke dalam fungsi atau ke dalam rumus 9.4, yaitu jumlahan X kuadrat plus jumlahan Y kuadrat minus jumlahan D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Masih ingat untuk yang X itu ada nanti dikurangi dengan koreksinya, dan sigma dari Y itu sudah ada dikurangi koreksinya. Contoh dari pengamatan terikat ya. Dalam studi yang dikutip dalam contoh sebelumnya, itu setiap siswa secara individual diamati dalam situasi tekanan kelompok terkenal yang dikembangkan oleh AS. Nah, dalam situasi ini, sekelompok subjek itu diminta secara individual untuk menyatakan kelompok garis alternatif mana yang memiliki panjang yang sama dengan garis standar. Nah, semua kecuali dari satu subjek ini adalah konfederasi pelaku eksperimen, dan pada uji coba tertentu itu mereka dengan suara bulat memilih kecocokan yang salah. Subjek yang naif yang begitu duduk sehingga dia yang terakhir diminta untuk melapor penilaiannya, memiliki pemilihan untuk berdiri sendiri dalam memilih pasangan yang benar, ya, yang tidak salah lagi bagi orang-orang dalam situasi di mana tidak ada tekanan kelompok yang kontradiktif yang terlibat, atau dia istilahnya adalah mengalah untuk mengelompokkan tekanan dengan menyatakan bahwa baris yang salah adalah pertandingan. Nah, modifikasi yang diperkenalkan oleh Siegel dan Fagan ke dalam eksperimen ini adalah setuju untuk membayar setiap subjek 50 sen untuk setiap penilaian yang benar dan menghukumnya 50 sen untuk setiap penilaian yang salah. Nah, subjek diberi $2 pada awal percobaan, dan mereka mengerti bahwa mereka dapat menyimpan semua uang yang mereka miliki di akhir sesi. Sejauh yang diketahui oleh subjek yang naif, kesempatan ini dilakukan dengan semua anggota kelompok yang membuat penilaian. Nah, setiap subjek yang naif itu berpartisipasi dalam 12 uji coba penting, yaitu dalam 12 uji coba di mana sekutu dengan suara bulat memilih baris yang salah sebagai pertandingan. Dengan demikian, nanti setiap subjek yang naif dapat menyerah hingga 12 kali. Ini adalah ceritanya ya. Sebagai bagian dari penelitian, itu para peneliti ingin mengetahui apakah mengalah dalam situasi ini berkorelasi dengan perjuangan status sosial. Ya, tadi kan dia diukur dengan skala yang dijelaskan sebelumnya. Jadi karena nanti dia boleh saja menyerah hingga 12 kali. Berarti nanti ada angkanya, skornya itu adalah banyaknya menyerahnya, ya. Kemudian ini ditentukan dengan menghitung korelasi peringkat eksperimen antara skor masing-masing dari 12 subjek naif pada skala perjuangan status sosial dan berapa kali masing-masing menyerah pada tekanan kelompok. Jadi ini adalah dua variabelnya. Yang pertama adalah perjuangan sosial dan yang kedua adalah menyerahnya sebanyak berapa kali. Data kedua variabel tersebut disajikan pada tabel 9.5. Kita amati bahwa dari mata pelajaran naif tidak menyerah sama sekali, yaitu siswa A dan B, sedangkan satu siswa, yaitu L, menyerah pada setiap percobaan penting. Nah, tabel 9.5 itu seperti ini, ya, di mana nanti ada jumlah hasil dan ada skor pencapaian status sosial. Jadi ini adalah banyaknya menyerah. Si A dan si B itu tidak pernah menyerah, ya kan? Tidak pernah menyerah, sehingga nanti karena dia tidak pernah menyerah maka hasilnya adalah 0. Ini hasilnya 0, ya. Kemudian nanti ada juga yang siswa L, dia itu sudah menyerah sampai 12 kali. Jadi benar-benar menyerah ya, angkat tangan sampai 12, diberi kesempatan 12 untuk menyerah, ya, dia 12 kali menyerahnya juga. Nah, dari skor di tabel 9.5 itu akan diperingkatkan pada tabel 9.6. Di sini sudah ada nilainya, nanti dia akan saya ranking. Jadi jumlah hasil ini adalah banyaknya yang dia menyerah, ya. Kemudian amati bahwa 3 set pengamatan ada terikat pada variabel X, ya. Di X itu ada yang sama, yaitu 0, ya. Kemudian 1. Kemudian ada lagi yang sama, yaitu 8, ya kan?
8 sebanyak 2, 0 sebanyak 2, dan 1 sebanyak 2. Maka nanti di sini ada 2 subjek terikat pada 0, ada 2 seri, ada yang 2 kali 1 dan ada yang 2 kali 8, seperti itu. Nah, nanti di yang 0 itu peringkatnya jadi 1,5, dan yang di 1 itu jadi 3,5, dan yang di 8 itu jadi 10,5. Nah, ini bagaimana ceritanya? Berarti 1,5 itu diperoleh dari 1 plus 2 bagi 2. Ya, karena dia peringkat 1 dan 2. Kemudian 1 itu kan, ini kan harusnya peringkat 1, ini peringkat 2, 3, dan 4. Berarti nilai 1 itu adalah 3 plus 4 bagi 2. Ya, 3 plus 4 bagi 2. Oleh karena itu hasilnya adalah 3,5. Sedangkan di 8 kita tinggal hitung aja. 5 ya, urut 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ini 12. Berarti 10 dan 11 ini adalah 10 plus 11 harusnya bagi 2, yaitu 10,5. Nah, karena proporsi observasi terikat yang relatif besar dalam variabel, ada banyak kan, sudah lebih dari 20%, maka nanti kita harus menggunakan koreksinya. Nah, untuk itu setelah ada jumlahan skor pencapaian, selain menghitung koreksi, itu pasti kita tetap menghitung nilai DI dan DI kuadratnya. Berarti kita tinggal selisihkan antara yang punyanya variabel pertama, yaitu banyak menyerah dan juga status sosial. Ini hasilnya, kemudian dikuadratkan, dan totalnya nanti adalah 109,5. Setelah itu kita perlu menghitung koreksiannya, karena koreksiannya itu adalah seperti ini ya. Ini untuk variabel X, di mana 2 pangkat 3 min 2 per 12 ini adalah tadi yang 0, skornya 0, dan ini untuk yang skornya 1, dan ini adalah skornya 8. Oleh karena itu, 2 adalah 0 itu sebanyak 2 kali, makanya ini T kecilnya yaitu 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang tanpa koreksi, nanti hasilnya adalah 0,617, sedangkan yang menggunakan koreksi itu nanti hasilnya adalah 0,615 ya. Dimana nanti si Y itu tidak ada pengamatan terikatnya. Jadi di sini tidak ada yang sama ya. Oleh karena itu di sini pun juga nggak ada yang setengah-setengah. Ada perbedaan antara si punya tanpa koreksi dan dengan koreksi ya. Hal ini menggambarkan efek yang relatif tidak signifikan dari hubungan pada nilai korelasi peringkat sperma. Nah, perhatikan bahwa efek dari hubungan adalah untuk meningkatkan nilai dari RS-nya, koefisien korelasi spermanya. Untuk alasan ini, koreksi harus digunakan jika ada proporsi yang besar dari hubungan di salah satu atau keduanya. Jadi kalau ada salah satu atau kedua variabel X dan Y itu sudah cukup banyak ya pengamatan terikatnya, maka kita harus menggunakan punyanya koreksi. Contohnya, setelah data tadi ya, ini kan sebenarnya sudah ada ya, datanya sudah kita panggil yaitu dengan nama data 1 ya. Jumlah hasil itu adalah variabel pertama, variabel keduanya adalah status sosial. Nanti metodenya sama yaitu Spearman. Nah, dari sini dia itu muncul warning ya. Muncul warning ya bahwa nanti si function core.test ini tidak bisa menghitung nilai dari p-value with this ya. This ini adalah pengamatan terikat. Tapi nilai dari row-nya ini sudah benar ya. Ini adalah sudah punyanya si pengamatan terikat. Dia yang nggak bisa hanya menghitung p-value-nya. Jadi p-value-nya masih menggunakan p-value yang biasa. Yang punyanya yang tanpa terikat. Seperti itu ya. 0,615 itu hasilnya sama dengan punyanya yang terikat. Atau yang sudah terkoreksi. Kemudian kita akan menguji signifikansi dari koefisien korelasi rank sperma. Nah, jika subjek yang skornya digunakan dalam menghitung R ya, diambil secara acak dari beberapa populasi, kita dapat menggunakan skor tersebut untuk menentukan apakah dua variabel terikat
terkait dalam populasi. Artinya, kami mungkin ingin menguji hipotesis nolnya adalah dua variabel yang diteliti itu tidak terkait dalam populasi yang sama, ya, atau bahwa nanti nilai RS yang diamati akan sama dengan 0. Jadi ini adalah hipotesis nolnya. Perlu ya, bungkus. Kemudian nanti dia pengujiannya ada dua cara, dia sampel kecil atau sampel besar. Kita lihat untuk yang sampel kecil ya, misalkan hipotesis nolnya benar, berarti tidak ada hubungan dalam populasi antara variabel X dan variabel Y. Nah sekarang jika sampel skor X dan Y diambil acak dari populasi itu, untuk urutan peringkat tertentu skor Y itu dan untuk peringkat apapun di skor X sama memungkinkannya dengan urutan peringkat lainnya di skor X. Nah, dan untuk urutan skor X tertentu, semua kemungkinan urutan skor Y itu memiliki kemungkinan yang sama. Karena ada kemungkinan yang sama, untuk N subjek berarti nanti kemungkinan dari peringkat skor X yang mungkin terkait dengan skor Y itu adalah N faktorial. Ya. Ini adalah kemungkinan perbadanan dari skor X dan skor Y-nya. Nah, karena kemungkinan yang sama, maka kemungkinan terjadinya peringkat tertentu skor X dan peringkat tertentu skor Y adalah 1 dibagi dengan T faktorial. Sorry, ini bukan T ya, tapi N faktorial. Ini adalah N faktorial. Dari mana? Karena semua kemungkinannya adalah N faktorial, di mana nanti ada satu pengamatan ya, satu saja, berarti dia kan nanti adalah 1 per N faktorial. Untuk setiap peringkat yang mungkin dari Y akan dikaitkan dengan nilai RS. Nah, probabilitas kejadian di bawah 0 dengan nilai tertentu dari RS-nya tadi, dengan demikian sebanding dengan jumlah permutasi yang memunculkan nilai itu. Nah, menggunakan rumus 9.7 ya, itu adalah rumus yang RS-nya. Itu kalau misalkan N besarnya itu adalah 2, berarti nanti kan cuman plus 1 dan minus 1 saja. Dan nanti probabilitasnya itu adalah ini setengah. Setengah dari mana ini? Kita masukkan di sini bahwa 1 dibagi dengan N faktorial. N-nya adalah 2. Berarti 2 faktorial. Hasilnya adalah setengah. Sedangkan kalau misalkan N-nya sama dengan 3, berarti kan kita tahu bahwa nanti 3 itu berarti kemungkinannya atau probabilitas kejadian di bawah H0 adalah 1 per N-nya, N faktorial, yaitu 3 faktorial. Berarti dia adalah 6, ya, 1 per 6. Oleh karena itu di sini ketemulah 1 per 6, nanti ada 1 per 3, 1 per 3, dan 1 per 6. Karena nanti N-nya adalah itu, ya, karena ada pengamatannya adalah seperti ini, yaitu minus 1, minus setengah, plus setengah, dan plus 1. Oleh karena itu, kalau setengah-setengah itu setengahnya dari yang kemungkinannya yaitu 1/6. Kemudian, tabel P dari lampiran itu memberikan nilai kritis dari RS. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sampel kecil, berarti tabel P lah yang kita gunakan untuk menghitung probabilitas di bawah H0. Untuk N-nya 4-30 itu tabel P itu adalah N-nya 4-30 itu diberikan nilai RS dengan probabilitas terkait di bawah H0 dengan peluang P-nya adalah 0,05 sampai 0,01. Nah, tabel P ini dia adalah tabel satu sisi, yaitu probabilitas yang dinyatakan berlaku ketika nilai RS yang diamati berbeda dalam arah yang diprediksi baik positif maupun negatif. Jika nilai RS yang diamati itu sama atau melebihi nilai yang ada di tabel, berarti nilai yang diamati itu signifikan ya untuk uji satu sisi pada tingkat yang sudah ditunjukkan. Nah, contoh di sampel kecil itu adalah ketika yang N-nya 12 tadi. Dimana di 12 siswa tadi untuk mengukur otoritarianisme dan juga perjuangan status sosial
kan kita peroleh nilai RS-nya adalah 0,82. Di tabel B, ini adalah tabel B, berarti kita menggunakan N-nya adalah 12. Berarti inilah 12, kemudian di 12, 0,82 itu berada di sebelah sini ya. Bukan antara 0,5 sampai dengan 0,7, tapi melebihi dari 0,7. Berarti dia nanti peluangnya kurang dari ini, kurang dari 0,01. Itu untuk uji satu sisi. Berarti kita dapat menolak H0 pada tingkat alfanya yaitu 0,01. Walaupun 0,05 karena p-value-nya adalah kurang dari 0,01, maka nanti keputusannya tetap tolak H0. Berarti atau artinya atau kita dapat menyimpulkan bahwa dalam populasi siswa dari mana sampel itu diambil untuk otoritarianisme dan perjuangan status sosial dikaitkan. Jadi karena tolak H0 berarti memiliki korelasi yang signifikan. Nah, sekarang dari hasil dengan bantuan software R, itu kita peroleh bahwa nanti dia peluangnya adalah 0,002027. Seperti itu. Dan ini merupakan kurang dari alfa. Kalau alfanya 0,01 pun juga kurang dari, keputusannya tolak 0. Kalau alfanya 0,05 pun juga kurang dari alfa, ya, sehingga keputusannya tetap tolak H0. Nah, dari sini juga contohnya ya, antara perjuangan status sosial dan jumlah hasil. Jadi ada dua kan, tetap N-nya adalah 12, kita ambil 12 tetap, dimana hasil RS-nya adalah 0,62, berarti kan dia di antara 0,5 sampai 0,7. Berarti nanti di sini. Nah, hati-hati kalau di sini berarti nanti ketika alfanya adalah 0,01 ya, nilai peluangnya kan dia kurang dari 0,05 tapi lebih besar daripada 0,01, sehingga kalau alfanya 0,01 berarti gagal tolak H0 keputusannya, sedangkan kalau alfanya 0,05 berarti dia adalah tolak H0 ya. Nah, oke, sekarang kita bandingkan dengan yang hasil pada software R. Dari hasil software R itu p-value-nya adalah 0,03327 dan itu merupakan sama dengan punyanya tabel P, yaitu antara 0,05 sampai dengan 0,01. Untuk sampel besar ya, ketika N-nya lebih dari 10 berarti dia merupakan sampel besar. Kemudian signifikansi dari RS itu diperoleh menggunakan T, di mana rumus dari T itu adalah RS dikalikan akar N-2 dibagi 1 minus RS kuadrat. Di mana N-nya besar ya, lebih besar itu dalam artian lebih dari 10. Oke, kemudian dia akan T ini akan berdistribusi student T dengan DF-nya adalah N-2. Dengan demikian, probabilitas terkait di bawah H0 dari nilai apapun yang ekstrim seperti nilai RS yang diamati ya, itu dapat ditentukan dengan menghitung T yang terkait dengan nilai tersebut. Menggunakan rumus 9.8 ini, dan kemudian kita akan menentukan p-value-nya berdasarkan tabel B pada lampiran. Contoh dari sampel besar seperti ini ya, dimana telah menunjukkan perjuangan status sosial karena N-nya di sini tetap 10. N-nya adalah 12 dan 12 itu lebih dari 10, maka kita juga bisa gunakan contoh perjuangan status sosial dengan jumlah hasil atau yang mengalah tadi menggunakan sampel besar, yaitu RS-nya 0,62 dan N-nya adalah 12 ya. Baru kita hitung T-nya, hasil T-nya adalah 2,49 dan tabel B itu menunjukkan dengan DF-nya 10 dan T-nya 2,48, berarti peluangnya adalah 0,025. Berarti 0,025 ini kalau alfanya adalah 0,05 berarti dia keputusannya adalah tolak 0, tapi ketika alfanya adalah 0,01
berarti gagal tolak H0. Nah, ini adalah tabel P-nya. Nah, kini pada dasarnya hasil yang sama diperoleh dengan sebelumnya, ya kan? Karena dia adalah 0,025. Sedangkan yang tadi dia adalah antara kan 0,05 sampai 0,01. Itu sama-sama yaitu berada di antara 0,05 sampai 0,01. Ini ya. 0,5 0,5 sampai dengan 0,01. Nah, berarti pada dasarnya kan sama walaupun menggunakan tabel B ataupun tabel P, ya. Nah, kita bisa menolak H0 pada alfa 0,05. Nah, dari mana angka 0,025 ini? Angka 0,025 itu berarti kita lihat nanti DF-nya adalah 12 ya. DF-nya adalah 10. Berarti ini saya salah. Nanti silakan dilihat untuk DF-nya 10. Untuk DF-nya 10 angkanya berapa sampai berapa? Berarti nanti disitulah yang kita gunakan. Ada yang one child dan ada yang two child. Nah, kalau untuk two child berarti kita lihat nanti ada di sini. Jadi ini 10 dan 12 hampir mirip ya. Ada di sini. Kemudian sehingga kita bisa simpulkan prosedur dari koefisien korelasi Range-Spearman. Yang pertama adalah kita akan menghitung ranking observasi pada variabel X yaitu 1 sampai N dan juga pada variabel Y dari 1 sampai N. Nah, itu adalah untuk N sub Z. Kemudian kita berikan peringkatnya ya, baik untuk X maupun Y. Setelah itu kita akan menghitung selisihnya, DI-nya ya. Kemudian kita menghitung DI kuadratnya, baru kita menghitung jumlahan DI kuadratnya. Setelah itu kita cek apakah dia ada pengamatan terkait atau tidak ya. Pengamatan terkait atau tidak. Kalau misalkan ada pengamatan terkait berarti hitung juga untuk koreksinya. Tapi kalau tidak ada berarti kita langsung next. Kita juga harus melihat nanti dia itu sampelnya sampel kecil atau sampel besar ya. Kalau untuk menentukan ya, ini adalah nanti dia kalau misalkan ada pengamatan terkaitnya itu cukup besar, berarti harus menggunakan yang koreksi yaitu 9.7. Kalau tidak berarti menggunakan yang 9.4. Pada prosedur berikutnya yang kelima yaitu untuk uji signifikansi dari koefisien korelasi Range-Spearman, itu kita harus melihat nilai N-nya, apakah dia N-nya besar atau kecil. Kalau misalkan N-nya itu adalah 4-30, berarti kita bisa menggunakan tabel P. Sedangkan kalau misalkan N-nya lebih besar dari 10, berarti kita bisa menggunakan tabel B. Nah, untuk ini kan sebenarnya kalau misalkan 10, jadi kalau dari saran saya, kalau lebih dari 10 lebih enak menggunakan yang B langsung daripada yang tabel P. Karena tabel P itu hanya satu sisi, sedangkan tabel B bisa untuk dua sisi. Efisiensi tenaga atau power atau kelebihan dari koefisien korelasi Range-Spearman itu jika dibandingkan dengan korelasi parametrik yang paling kuat yaitu persen R adalah sekitar 91%. Jadi ketika RS-nya digunakan untuk sampel untuk menguji keberadaan asosiasi dalam populasi dan asumsi persyaratan yang mendasari penggunaan yang tepat dari persen R-nya itu terpenuhi atau asumsinya yaitu di persen R adalah berdistribusi normal bivariate dan skalanya harus interval, berarti RS itu 91% seefisien punyanya persen R ya dalam menolak H0. Nah, jika korelasi X dan Y terdapat pada populasi tersebut dengan 100 kasus, berarti nanti 91 kasusnya adalah hasilnya sama antara punyanya persen R dan juga punyanya Spearman. Sekian dulu untuk korelasi koefisien korelasi Range-Spearman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.